hadir, silakan duduk. Ya. Ayo saling kenalan begitu. Ya. Saya datang dengan istri saya, ada kamu juga di sini. Silakan duduk semuanya. Ya, terima kasih lagi sekali Pastor Jackson bersama keluarga dan tim pelayanan yang memberi kesempatan untuk kami boleh berbagi hari ini. Pertama kali saya di Bay Area Indonesia Church ya. BAIC yang di rumah mengikuti ini banyak sosok kita dari Indonesia sudah hampir jam setengah satu. Siap belajar firman Tuhan? Kami tinggal di Nabire di Papua. Ada para Papua di sini? Wakil sore-sore kami terusan di Papua insya Allah. Ada partai hebat berbantuan kalau dia mengumpul dari Sanremo Kreatif juga bersama Bapak Princess yang luar biasa. Baik, siap belajarnya. Kita mulai baca ayat ini 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Oh ya, cucu, ayo maju dulu sini. Urusan makanan nanti. Udah, duduk dengan firman. Terima kasih cucu cukup kami dari jauh-jauh. Dari rumahnya sudah di Mongol, harus ke Hirosboro 1 jam, balik ke 1 jam. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita akan belajar ayat. Ada di dalam ya? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahu. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bahwa Roh Tuhan diam di dalam kamu. Nanti kata kamu janji aku saya. Siap? 1, 2, 3. Tidak tahukah saya bahwa saya adalah milik Tuhan dan bahwa Roh Tuhan diam di dalam saya. Coba bayangkan. Kalau seorang presiden mau tinggal di rumah saudara, kira-kira saudara bagaimana? Males. Iya. Iya betul. Jujur sekali repot. Saya beri contoh ini. Saya nggak tahu saudara, di antara saudara semua beberapa banyak tahu nggak pulang ke Indonesia. Presiden Indonesia namanya siapa? Jangan bilang Biden. Ayo, Presiden Indonesia ini maaf ya, yang di rumah nggak usah tahu kan ini banyak yang nggak pulang ke Indonesia jadi saya tanya. Siapa nama Presiden Indonesia? Jokowi. Suka berusukan bukan? Ya atau tidak? Suka ke daerah-daerah Islam, daerah-daerah yang saya tanya kepada saudara. Saya pernah lihat Jokowi berusukan. Dan biasanya dia selalu malam-malam ya, kalau ke rumah penduduk terus karena suka. Belum pernah di Indonesia ada presiden seperti ini. Malam datang ke rumah rakyat. Nah, pertanyaan saya, ini ilustrasi saja. Walaupun dia presiden, tetap bisa kencing bukan maaf. Bisa kata ya tapi. Ya tahu? Enggak. Masa terakhir yang saya lihat itu di sama rasa lupa. Masa ini pulau-pulau lagi jauh dari Jakarta? Masa dia mau jangan pulang ke hotel dulu atau ke Jakarta dulu? Tapi mampir ke rumah sama seorang penduduk. Saya tanya, rumah penduduk itu jelek kalau saya nggak bilangnya miskin. Rumah penduduk yang begitu jelek dikencingi presiden, kalau dijual harganya naik. Bisa jawab, harganya naik. Naik viral. Betul. Kira-kira kalau saudara punya rumah bisa mikir, jangan disiram, biarin aja di sini. Loh, ngerti karena presiden loh. Lu siapa tidak saya terus kira-kira besok-besok minggu depan bulan depan kan berita masuk orang. Terus kalau ada orang lewat di daerah itu, kira-kira orang lain, oh ini rumah yang dikencingi presiden, itu atau tidak? Iya atau tidak? Iya, pasti bukan. Nah itu cuma numpang kencing. Kira-kira kalau presiden nginep 1 malam saja di rumah ini, wow, bisa tanya cepat aja. Berubah lagi nggak suasana ini? Berubah. Nah, firman ini memberitahu kita
Tidak tahukah kita semua bahwa kita ini pakai nama bait itu bahasa Ibrani, baitnya bahasa Arab. Rumah, house itu. Siapa rumah Tuhan? Kita. Menurut ini siapa rumah Tuhan? Saya. Dan bahwa rumah Tuhan ngapain? Dia. Di Alkitab ada bahasa Inggris terjemahan apa itu Tuhan? KJV. John KJV nggak ada terjemahan lain. Nah, coba tolong ya yang sudah lama nggak pulang ke Indonesia. Ada aplikasi namanya Sabda, SABDA. Itu buatan anak-anak Tuhan di kota Solo. Solo sekarang siapa balik kotanya ya? Oh iya, saya jawab Gibran. Nah di kota Solo itu ada sekelompok anak-anak Tuhan buat aplikasi Sabda. Nah di aplikasi Sabda itu ada ratusan terjemahan Alkitab dalam banyak bahasa. Untuk bahasa Indonesia saja ada 14 versi. Yang bahasa Inggris banyak sekali. Bisa buku barang ada Sabda? Enggak, bahasa Inggris saja. Oke, lagi izin nggak apa-apa. Supaya kita lihat ya apa yang Tuhan katakan. Oke. Bahasa Inggris. Atau ada yang Alkitab di situ? Coba saudara baca. Ya. Nggak apa-apa. Enggak di sini, di supaya yang di layar semuanya bisa baca. Oke. Nah. Downloadnya aplikasi Sabda itu sudah bisa jadi kemana-mana dan pakai handphone saudara sudah bisa baca Alkitab. Nggak ada. Oh nggak ada. Oke nanti aja begitu. Udah selesai orang. Yang tolong bacakan, ayo bacakan. Ayo cepat, siapa? Sebelum masanya tambah dingin nanti. Udah, ibu aja baca, nggak apa-apa. Nggak usah, Pastor Jackson berdoa yang pada sibuk. Oke, salah seorang. Ayo siapa mau baca? Di Zoom ada Pak. Iya, tapi di Zoom. Ayo baca ini. Dan Zoom. Yang kuat. Mana? Sudah Filippus? You realize, don't you, that you are... Penting ini. Terjemahan apa itu? Coba dilihat. Langsung. You realize, don't you, that you are the temple of God and God Himself is present in you. God Himself is present in you. Is present. Jadi Tuhan itu nggak tinggal di surga. Enggak. Betul? Tuhan tinggal di mana? Di hidup kita. Maka itu kalau ada di antara saudara, maaf ini saya bilang, sedang putus asa, pengennya mati saja. Saya pesan jangan mati dulu, bakso masih enak. Nah, mungkin saya mati dulu, bakso masih enak. Saya nggak tahu hari ini saudara makan masakan apa. Tapi saya bagi kita bawa sesuatu sama belum sempat lihat saya datang. Nah, yang pengen mati, pengen ke surga, jangan dulu nanti kecil. Tahu kata kecil? Apa bahasa Inggris kecil itu? Apa? Disappointed. No, disappointed itu kan. Disappointed itu kecewa. Ini kecewa. Tahu kecewa itu? Salah ini. Misalnya saudara mau ke rumah seseorang, ternyata dia di situ kecil, orang di tempat lain. Apa itu bahasa Inggris kecil? Nyasar ya. Apa? Surprise. Surprise, no, bukan surprise. Ayo, tata cari dong. Apa? Nah, jadi Tuhan itu tidak di surga. Dia di mana? Lupa apa dibaca. Dia tinggal di mana? Di hidup kita. Luar biasa. Oke, sekarang masih bingung. Wahyu 21 ayat 3. Tuhan itu ada di mana? Supaya kita paham. Wahyu 21 ayat 3.
Do you bring your Bible? Do you bring your Bible in English? Okay. Please, what's your name? Benny. Penny. Please, Revelation 21 verse 3. Lihat apa yang Tuhan katakan. Lalu Yohanes mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, rumah Tuhan ada di mana? Then Revelation 20 verse 3. Rumah Tuhan ada di mana? Tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia. Dan Tuhan akan ngapain? Diam di mana? Bersama-sama dengan manusia. Lalu manusia itu akan menjadi umatnya dan Tuhan akan jadi Tuhan mereka. Jadi Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Tengah-tengah. Di dunia, bukan di surga lagi. Okay, Ben, can you find? Please read it for us. Read it for us. Revelation 21. Thank you for that. Yeah, okay, read it. Yeah. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, Look. God's place is now among the people. Louder, please, Ben. Look. Look. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among God's dwelling place. Where? God's dwelling place is now among the people. Now. Kapan now? Sekarang. Kalau kita baca besok bunyinya sekarang. And he will dwell with them. Wow. And he will dwell with them. Dengan manusia. And then, tell us what? They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Wow. Keren gak sekarang? Thank you, Ben. Lu keren gak ini, saudara? Kalau Tuhan itu gak betah di surga, maunya di dunia. Kalau saya lihat, sebagai besar, kita ini orang timur. Dulu, sebelum emak engkong kita percaya Tuhan Yesus, karena itu tradisi. Hampir semua agama di dunia, kalau saya tidak berkata semua agama, itu pasti Tuhan mereka minta dibuatkan tempat rumah-rumah. Masih ingat nenek moyang kita orang timur? Ya, di depan rumah ada apa? Tempat sesuatu bukan? Lu lihat tidak? Nah, semua kalau saya nggak berkata hampir semua Tuhan mereka minta dibuatkan rumah. Kalau saya pernah ke Bali, itu wajib itu. Ya semua orang Bali pasti ada namanya sandal. Saudara, hanya Tuhan kita yang tidak mau dibuatkan rumah atau rumah-rumah. Sebab dia sudah punya rumah. Di mana namanya lagi sana? Di hidup kita. Nah, ingat nama Immanuel? Apa itu artinya Immanuel? Apa itu Immanuel? Ya, Tuhan menyertai kita. God be with us. Ternyata bukan. Terjemahan yang betul dari Immanuel adalah God dwell in us. Tadi Benny sudah baca. His dwelling place among us. Jadi kalau God be with us, Tuhan menyertai kita. Saya tanya, siapa pernah ke mall berdua atau ke Golden Gate Park berdua? Yang satu lihat kanan, satu lihat kiri, tapi ini kemana tadi? Pernah mengalami seperti itu? Nah, itu kalau bersama. Maka itu tidak sedikit orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, merasa kehilangan Tuhan. Duh, Tuhan ada di mana? Maka itu hari ini semua kita harus menyadari Immanuel itu artinya God dwell in us. Bahasa Jawa keren sekali. Gusti nunggil kalayan kita, nunggil menyatu.
Nah, tidak ada Tuhan yang seperti itu. Hanya Tuhan Yesus. Saya minta maaf lagi ya, maaf. Kalau ada di antara saudara pernah berasal dari agama lain yang bukan Kristen, coba jawab pertanyaan saya. Hampir semua agama di dunia, maaf ya, kalau umatnya sedang berdoa atau sembahyang, maaf, lalu nggak sengaja itu batal harus ulang lagi doa. Betul atau tidak? Nah, itu semua agama dunia. Tapi bahwa kita ayo saya tanya, maaf ini. Yang namanya Immanuel, artinya apa tadi Immanuel? God, well, Di dalam kita, karena kita namanya maaf ini, maaf. Kalau kita sedang bertahta diri, karena kita bertahta. We are in our throne. Lu bertahta nggak bisa bertanya? Oke, pertanyaan saya. Apakah yang namanya Immanuel Surya Kuala dulu nggak bisa di sini? Ayo, kita atau tidak? Lu waktu kita berak aja susah bener diajak kamu ini. Waktu kita lagi berak kamu kita aja susah bener diajak kamu. Tuhan di sini atau keluar? Ada. Ayo jawab cepat, Tuhan di sini atau keluar? Nah itu bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lain. Selalu menyertai kita karena Dia tinggal di dalam. Maka itu satu-satunya agama di dunia, satu-satunya agama di dunia yang Tuhannya tidak pernah menilai kita waktu kita sedang ibadah atau Sunday service seperti ini. Hanya Tuhan kita. Kalau Tuhan yang lain, mas harus rajin ibadah, harus. Ternyata Tuhan kita tidak. Kenapa? Maaf. Orang ke gereja bisa munafik, bisa pura-pura. Bisa. Nah, maka itu Tuhan Yesus tidak pernah menilai kita waktu kita sedang berbaktian seperti ini. Saya tanya lagi, tubuh kita fisik ada di Sunday service, tapi pikiran kita bisa menuju nggak bisa? Lu jawab coba bisa? Kalau ada serius, wih ini pendeta khotbah, saudara ngotot. Tapi itu lagi, tapi dikata. Bagi kemana? Kemana? Ya kemana-mana. Orang kelihatan berdoa asli. Siapa yang nonton viral ya? Orang Indonesia itu bising betul. 3 hari lalu, ya tiba-tiba ada viral di sosial media. Kan mereka bersolat Idul Fitri. Itu bisa di film yang muncul-muncul. Ada yang sholat selesai semua itu bisa tidur. Begitu, ya kan begitu. Ada yang buruk, ada yang itu nggak bilang begitu. Saya beri orang iseng betul. Nah itulah sebabnya Tuhan tidak pernah menilai kita waktu sedang seperti ini. Maka itu Tuhan Yesus marah. Kalau kamu berdoa jangan seperti orang-orang Farisi, cuma dilihat orang saja. Justru yang Tuhan nilai hidup kita waktu kita sedang tidak di gereja. Saya ulang, Tuhan menilai kita, melihat kehidupan kita bukan waktu kita sedang di gereja. Karena ini bisa munafik. Sampai Jessica terselip kamu. Karena kamu saya mau tidur itu apa pulang siang. Oh ya, nggak pakai. Jadi ketika kita sedang tidak di gereja, itu yang Tuhan nilai. Kita masih respect ya, kita masih menghormati Tuhan atau tidak. Saya beri contoh. Siapa percaya kalimat ini? Orang yang sedang makan. Belum tentu dia sedang makan.
Walaupun dia atau tidak setannya. Loh kok bisa? Kok lagi makan kok di mulutnya ada makanan, di pegang sendok dan kok? Karena pikirannya bisa kemana-mana walaupun nyamuk. Loh betul. Orang yang sedang tidur belum tentu dia tidur. Jawablah saya tanya itu saudara. Ya karena saudara kecuali Amelia di ruangan ini yang paling lama kenal sama Amelia dia tahu 8 bulan waktu dia masih kuliah di Belanda. Ketemu lagi beberapa kali di sini. Nah karena saudara baru kenal saya semua kecuali Amelia yang lama kedua itu keluarga Ordi Mongol ini. Saya ini kalau khotbah seperti ini mengajar. Selalu saya ajak yang mendengar saya itu bisa interaktif. Jadi kalau saya tanya tolong jawab. Kecuali botol jangan jawab. Kenapa saya bilang botol? Botol kan? Yang bukan botol, jawab. Yang botol itu. Maaf, saya tanya. Orang yang sedang di tempat tidur belum tentu tidur. Betul atau salah? Pertanyaan itu siapa lagi? Apa? Baca firman. Kurang suka. Belum tentu. Oh, lihat TikTok. TikTok itu nggak dari kecil sampai tua ikut TikTok kan? Iya. Sebenarnya masa sampai gosong sampai lupa. Nah, jadi orang yang sedang di gereja belum tentu hati pikirannya di gereja. Orang yang sedang makan belum tentu makan karena pikirannya hanya bisa macam-macam. Orang yang sedang tidur kelihatan tidur buka kamar masih diam saja. Belum tentu apalagi pakai selimut. Apa ini dalam selimut ini nggak tahu juga. Maka itu yang Tuhan nilai adalah hidup sehari-hari kita dengan Tuhan. Ini yang kita harus tahu dalam hidup kita. Apalagi orang yang masih punya musuh. Ada nggak orang yang punya musuh? Banyak. Misalnya satu kali ini berapa tahun lalu sebelum saudara berangkat ke Amerika. Jadi ibu bapak kami datang berapa? Oh tahun 55. Udah masuk. Misal sebelum saudara berangkat ke Amerika, tetangga saudara atau adik atau ipar atau sepupu atau kemenangan atau mertua ini bisa saja nyakitin betul. Nah orang yang nyakitin itulah tadi lagi pakai baju hijau, yang baju hijau bosan. Terpengaruh sedikit baju hijau. Dia orang yang sedih yang masih punya musuh lagi makan enak, makan mahal lagi, tapi sekelebat baju hijau lewat. Kira-kira bagaimana dia? Kira-kira bagaimana? Nafsu makan minta. Sudah lagi tidur enak sekali, tapi sekelebat baju hijau lewat. Bangun. Terus saya tanya, bangun tidak? Siapa yang rugi? Di sini yang berjujur sudah enak terus, nggak tahu kemana. Maka itu saudara, Papa kita melihat hidup sehari-hari kita. Ada yang namanya Immanuel tadi itu. Itu yang menentukan. Kalau saudara masih sempat cari bukunya Dr. Billy Graham yang membuatnya tadi. Buku ini diterbitkan tahun 70-an yang lalu. Tapi bagus judulnya. Anda bertanya, Billy Graham menjawab. Nah waktu itu saya baca yang untuk teenager, untuk anak-anak remaja. Begini pertanyaan satu anak muda kepada Billy Graham. Billy Graham, saya sebagai murid Yesus, bisa nggak saya ke disco zaman itu ya masuk disco lebih dulu? Jawaban Billy Graham luar biasa. Tadi kamu bilang kamu itu murid Tuhan Yesus. Kalau kamu murid Tuhan Yesus, berarti Yesus tinggal dengan kamu. Nah, waktu kamu ke disco, tanya dia, Tuhan Yesus, kira-kira gimana kalau aku ajak kamu ke disco? Ngerti gak?
tergantung jawaban Tuhan Yesus. Boleh atau tidak, kita tahu kita. Yesus jawab, oh saat itu. Sama. Itu luar biasa. Maka itu saudara, ketika kita sangat sadar siapa yang tinggal di hidup kita? Siapa yang tinggal di hidup kita? Tuhan. Termasuk mau merokok, mau berzina, mau minum alkohol, tanya dia. Tanya dia. Memang di Alkitab nggak ada ayat dilarang merokok, nggak ada. Tapi coba, bagaimana perasaan Tuhan Yesus? Kalau di tubuh kita masukin asam sedikit, alkohol yang merusak dan sejenis. Maka itu kalau setiap kita sadar sesadar-sadarnya bahwa yang tinggal di dalam kita itu Tuhan segala Tuhan, the Lord of Lords and the King of Kings, maka kita harus tahu. Jadi kalau saya tanya Pak Gembala Pak Jackson, Ibu Estri, boleh gak ini, boleh gak itu? Gak usah. Tanya kepada Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita ini. Oke, Yohanes 14, then John 14, ayat 20. John 14 verse 20. Ya, bahasa Indonesia kita lihat. Pada waktu itulah siapa? Aku loh sampai kamu lagi. Ayo baca. Pada waktu itulah siapa? Aku akan tahu. Satu, bahwa siapa di dalam siapa? Yesus. Ayo, siapa di dalam siapa? Yesus di dalam apa? Lalu yang kedua, siapa di dalam siapa? Kita. Ayo baca. Siapa kedua? Saya Di dalam Yesus. di dalam Yesus. Pelan-pelan. Yang pertama, coba saudara dengar. Yang pertama, siapa di dalam siapa? Yesus di dalam Bapa. Udah. Yang kedua, siapa di dalam siapa? Saya di dalam Yesus. Jadi kita di mana? Di dalam Bapa. Ayo, kita di mana? Kalau kamu jawab saya salah saya saya jalan-jalan ketemu foto-foto ini. Jangan marah. Jadi kita di mana saya tanya? Di dalam Bapa. Salah, kita nggak cuma di dalam Yesus, salah. Iya, di dalam Yesus dan dalam Bapa. Oke. Minggu lalu kami ekspedisi. Nah, ini salah satu anak kami ini baru pertama kali ke Amerika, ya. Nah, ternyata White House tadi ditutup, ada renovasi. Ya, tapi saya tidak. Sudah ada polis lain, terus ada kayak dari triplek itu mau foto aja tak bisa jawab saya. Jadi melewati berapa barricade, tahu ya barricade. Baik. Ini baru kedua. Siapa di dalam siapa? Yang kedua, tanya lagi. Yang kedua, yang pertama kan Yesus dalam apa? Yang kedua siapa? Kita. Saya di dalam Yesus. Yesus dan dalam apa? Jadi ada berapa barikade? Dua. Saya tanya, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani tembus? Ayo jaga apa? Ada nggak setan goblok, setan nekat berani merebut kita? Malah itu dua barikade itu? Enggak. Berarti kita aman. Yang ketiga siapa di dalam saya? Yesus. Ayo. Luar biasa. Yesus dalam saya. Pertanyaan ini, jadi kita di mana? Ayo salah jawab Mas. Di tengah-tengah. Ayo, kita di mana? Di tengah. Di depannya semua. Terus kita di mana? Tengah. Ayo, yang di rumah yang menulis. Nanti Daniel bacakan. Ayo, kita di mana?
Cuma dalam Yesus. Kita lihat. Bingung. Bingung. When it is created for us, thank you. Verse by verse, okay? Okay, please. On that day, Sentence by sentence. And then, yeah, please read it from the beginning. Yeah, thank you. on that day, you will realize that I am in my Father. When on that day you will realize me in our Father, in my Father. The second one, And you are in me, nah, dan kita di dalam Dia, and then, and I am in you. and I in you. Thank you. Jadi pertanyaannya, kita ini di mana? Tengah. Yo, kok bisa salah? Di mana? Oke, saya berikan pertanyaan. Bisa nggak kita membungkus sesuatu tapi dari dalam? Can we wrap something from inside? Ayo, Cannot. nggak bisa. Tapi Tuhan Yesus buat itu. Lu siapa itu? Kalau saya ngerti itu tunjukkan aja. Gitu. Nah begitu loh. Baik. Oke, satu. Yang pertama siapa dalam siapa? Jadi Yesus di dalam. Yang kedua siapa di dalam siapa? Saya di dalam Yesus. Dan yang ketiga Yesus di dalam kita. Nah ini berarti saudara dan saya dibungkus luar dan dalam. Oh, nggak aneh. Ini dahsyat seperti ini saudara. Lu dahsyat tidak? Tidak ada produk apapun yang bisa melakukan konsep ini. Jadi outside and inside there is Jesus. Loh, betul itu. Di luar kita dan di dalam. Bapak mau kemana? Mau pergi bawa tas? Mau kemana? Saya mesti ambil makanan. Ye, gara-gara makanan lagi. Tidak apa-apa, tinggal aja di luar lebih penting. Gimana? Yo, jauh-jauh. Oh, dekat. Cuma balik aja jangan makan di sana ya. Makan di sini kan nggak dapat makan. Ya sana. Ini ya, gara-gara perut cuma 3 jam jadi tai. Kita pusat dengan film. Kenapa sih sekali? Maaf ya saya kalau ngomong banyak. Jangan karena. Oke. Tidak ada produk apapun yang bisa membungkus kita luar dan dalam kecuali Tuhan Yesus. Amin. Amin. Maka itu kalau masih ada di antara saudara yang ngaku Kristen, ngaku anak Tuhan, hidupnya khawatir terus, hidupnya was-was terus. Ada nggak orang Kristen seperti ini? Baik, itu bertobat. Jangan menikah sendiri. Tuh, anaknya yang bertobat. Jadi kalau hari ini kita semua mengerti di mana Tuhan tinggal, bukan di surga, juga bukan di gereja. Saya marah kepada banyak teman-teman saya pendeta. Itu benar gereja bukan gereja. Ini rumah Tuhan, nanti kokoh. Saya itu bilang Pak Pendeta, kalau gedung gereja rumah Tuhan, kita ini kejam sadis. Lo kok bisa? Coba, habis kebaktian kita pulang. Nah, ya, habis kebaktian kita pulang. Kita pulang. Lah kalau kerja rumah Tuhan terus kalau disuruh sendirian tunggu di depan baru ketemu kita lagi. Itu benar aja. Lu jangan tidak salah. Salah. Gedung gereja bukan rumah Tuhan goblok itu. Sangat besar.
Ini baru bangun sama ngomong. Mereka juga tidak. Jawab yang serius, maaf ya. Nah, saya ini kelahiran Surabaya yang ada Madura, memang begini cara ngomong. Harus cerdas. Saya tidak suka kalau ada wakil khotbah racun dibilang kecap, ngamu saja. Lu ada tuh pendeta seperti itu dipoles sebenarnya nggak bisa. Racun katakan racun, setuju? Amin. Jangan pakai tapikan. Kebenaran itu kebenaran. Jadi saudara dan saya yang tidak mempercayai firman kita pelajari sekarang, bahwa Tuhan tidak tinggal di negeri surga, tidak tinggal di gedung gereja, tapi tinggal dengan kita, di dalam kita. Bahkan kita dibungkus luar dalam, tapi masih khawatir, takut dan menghina Tuhan. Kalau saya pakai istilah saya, kamu anggap aku ini siapa? Saudara-saudara, musuh Injil itu bukan setan. Lalu siapa musuh Injil? Musuh Injil itu orang Kristen kaya yang pelit. Enggak amin. Oh, dengar pelit bagus banget. Oke, saya bilang, siapa musuh Injil? Orang Kristen kaya yang pelit. Itu musuh Injil. Bertobat. Kenapa orang pelit itu musuh Injil? Karena penginjilan itu perlu uang. Enggak, Amin. pelayanan itu perlu uang. Amin. Maka itu ya ketika tolong di Indonesia dengan baik-baik. Banyak orang ingin jadi pendeta di Amerika, di Indonesia karena gajinya dolar. Udah semua ngomong. Jangan tobat dulu saja orang Surabaya. Hampir tidak ada pembala Indonesia yang kerja di sini, betul nggak Pak Jokowi? Maka itu harus mikir. Pekerjaan nomor Tuhan yang tidak. Ini yang kita harus mengerti betul-betul. Nah, orang yang suka khawatir, cuan tandrai, orang yang suka khawatir pasti medit. Betul? Apa medit? Pelit. Apa itu pelit? Stingy. Kenapa orang khawatir pasti pelit? Ya coba jawab. Ya, takut kurang takut ini. Ya, padahal uangnya banyak. Tapi takut jangan-jangan ini. Harus sudah kumpul orang kalau kecil bebek kumpul kucing satu. Betul toh? Orang banyak duit tapi ini. Itu saya tanya kepada saudara. Orang yang generous, murah hati, atau orang yang pelit belanjanya lama? Pintar siapa bukan? Kenapa itu orang pelit kalau belanja lama? Di sini kalau bisa nawar, ini yang menikah di Indonesia. Milih sudah 14 tahun dimasukin di pilih semuanya tidak cocok. Maka orang pelit cocoknya foto saja. Setuju? Maka itu jangan pelit untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau kita penginjilan itu perlu uang, jadi jangan takut. Amin. Apa sih orang pelit itu teorinya? Lama sekali saya baru dapat ilustrasi bagus tentang apa. Saya tanya jangan bersih. Biasanya yang pelit itu yang kaya tanpa pas-pasan. Biasanya yang pelit itu yang kaya tanpa pas-pasan. Enggak yang kaya enggak. Betul. Orang yang pas-pasan itu nggak bisa pelit. Malah suka berbagi. Tadi pagi salah satu anak saya kirim video dari India. Ya. Ada seorang yang cukup kelihatan kaya karena pakaiannya, makan di sebuah rumah. Dia pesan roti prata atau roti India. Nah, ketika pelayan dibuka, belum sampai ke mejanya, tentu ada pelanggan lain, pelayan lain, nyenggol dia. Lalu roti prata yang jatuh ke lantai. Tunggu, aku ganti yang baru.
Waduh, saya ikut nangis sekeluarga. Dia ambil dari lantai, terus dia makan. Dicelupkan ke kuah kali ini. Terus ditanya, kenapa? Apa kamu nggak takut sakit perut? Lalu dia cerita, sebelum aku kaya seperti sekarang, aku ini anak jalanan, street kids. Aku ini dapat makan hanya di sampah. Dan aku masih hidup sampai hari ini. Makanya kamu nggak takut makan yang jatuh, karena itu makananku dari itu. Wih, lalu yang komen. Salah satu komen yang bagus saya baca. Orang yang pernah susah itu pasti nggak bisa pergi. Setuju? Amen. Wah, jadi viral itu saudara. Maka itu ternyata yang paling kecil orang punya banyak duit. Oke, saya balik pertanyaan. Siapa yang takut miskin? Orang kaya atau orang miskin? Kaya. Benar. Lah ini miskin. Ya udah miskin. Ya, itu dia. Sudah biasa miskin, namanya kata miskin. Dan selama miskin juga masih hidup. Betul? Kan mungkin seorang pakai kritik waktu miskin pakai mainkan lantai. Tidak juga. Masuk pakai alis seperti aman kan tidak juga. Lupa maaf saya ini ngomong. Maka itu saudara, Tuhan Yesus berkata, siapa yang lebih susah masuk surga dan lebih gampang masuk neraka? Orang kaya. Orang kaya. Kalau itu jangan ingin kaya, cepat masuk neraka tahu. Itu cara kita hidup dengan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sadar, Tuhan tinggal di mana? Hidup kita. Gak boleh takut, gak boleh khawatir tentang apapun juga. Ada dia. Di dalam dia bukan di surga. Immanuel. Saya beri contoh lagi. Walaupun tidak semua kita pernah malam. Suatu hari ada papa mama dengan anak-anak masih kecil. Malam ini bilang, anak-anak, besok kita nggak tahu sarapan apa, mau makan apa, karena papa mama nggak punya uang. Saya tanya, anak-anak ini apa reaksinya? Ayo reaksinya apa? Anak-anak coba. Nangis? Marah-marah? Enggak. Main-main terus. Apakah kita marah? Atau dibilang papa mama punya duit, masih main-main saja. Oh ini yang goblok papa mama. Mama. Kenapa anak itu cuek? Main terus. Karena ada papa-mamanya. Mereka pasti bertanggung jawab. Matius 6 ayat 32. Matthew 6 32. Matthew 6 32. Coba lihat Matius 6 32. Semua itu ya macam-macam yang digunakan pokoknya semua dicari oleh siapa? Bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Nah pertanyaannya, kita kenal nggak siapa papa kita? Lah jawab, kita kenal nggak siapa papa kita? Bukan cuma kenal, dia tinggal di sini kok. Nah kalau kita kenal papa kita yang hebat itu, perlu ikut cari nggak yang dicari oleh Gentiles? Lo perlu mencari, perlu bingung nggak? Enggak, kita kenal. Nah ini jaminan. Mengapa saudara dan saya tidak boleh takut, tidak boleh khawatir menghadapi hidup ini, asal manage keuangannya baik. 90% orang yang punya banyak hutang itu karena memenuhi keinginan, bukan keperluan. Needs and wants itu beda. Betul? Nah, jadi yang apa penuhi itu yang kita perlukan. Our need, bukan yang kita inginkan. Ini jaminannya. Akan tetapi siapa?
Bapakku yang di surga, ngapain baca? Tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Apa itu semua yang dicari oleh orang-orang yang mengenal. Then please read for us Matthew 6:32. For the pagans run after all these things, And then and your heavenly Father knows that you need them. your heavenly Father knows. And then That you need them. that we need them. Thank you. Saya beri contoh lagi. Siapa pernah mengalami, saya baca semua pasti pernah mengalami. Apalagi Pak Gembala baru punya keren dan masing-masing. Ketika anak-anak kita panas sedikit aja, mungkin 37, oh ini Fahrenheit, saya tahu berapa itu. Anak-anak itu ngapain? Nangis? Takut? Enggak, main terus. Yang khawatir siapa? Papa mama. Sepatunya robek, bajunya robek. Tahu nggak? Anak-anak itu paling suka pakai baju sudah robek-robek karena nggak rata. Betul? Maka itu papa mama jangan beliin anak kecil baju pesta, gatal mereka itu. Mama itu, wih kayak princess. Ini anak kok bisa makan gatal lagi. Betul tidak? Maka itu kalau anak-anak pakai baju pesta, soalnya mahal-mahal, 2 jam copot semua. Betul? Maka itu, jadi ketika kita menjadi orang tertentu bajunya robek, yang khawatir siapa? Yang khawatir siapa? Mama. Maka itu hari ini ayo kita berubah. Akan tetapi Bapak sudah tahu bahwa kita memerlukan semuanya. Sudah. Jadi satu impact yang besar, satu dampak yang besar. Tuhan adalah Bapa dan Dia tidak tinggal di surga, tapi tinggal di mana? Dengan kita. Jadi nggak usah takut ada Papa. Maka itu kalau mau pergi jauh lama, jangan begini, Tuhan kami mau pergi, tolong jaga rumah. Dia bukan satpam kamu kalau saudara. Dan terus kalau dia jaga rumah, terus kita pergi sama siapa? Betul dan logikanya, dia nggak di rumah kita, dia di sini. Nah, supaya aman, rumah tak perlu ditakut parkir nomor 1. Jangan ada barang-barang di rumah, plastik semua. Betul. Terus ketika mau pergi, listrik rusak, matikan dan kunci rumah. Itu nggak usah doa kalau satu rumah rusak. Kalau maling masuk kecerik tadi. Belum ya atau tidak saya tanya. Maka itu kalau saudara mau pergi minta menjaga rumah, duitmu banyak di rumah mas dan banyak di situ. Maka itu minta tolong jaga, enak saja. Nanti jangan hidup tenang. Jangan punya apa-apa di rumah yang biasa saja. Sehingga kalau ada pencuri masuk ke sini, nanti nggak logikanya. Ini cara kita hidup sebagai anak-anak Allah di sana. Dan biarlah kita suka berbagi, jadi berkat buat banyak orang. Hidup yang seperti ini. Kalau saudara kerja, teman-teman kerja saudara, akan senang melihat saudara. Karena orang yang sadar Yesus Tuhan tinggal di dalam hidup kita, pasti orang itu melihat wajahnya beda. Ada sesuatu yang menyenangkan karena hatinya tenang, hidupnya penuh damai, nggak ada khawatir, nggak takut. Nah, orang-orang seperti ini pasti dinanti-nantikan. Kalau sehari aja sudah masuk, kok bertanya kemana dia, kok nggak datang? Tapi yang nggak ada Tuhan, sudah jelek lagi wajahnya, kan cemburu terus. Terus orang-orang seperti itu, auranya nggak enak, betul, atmosfernya nggak enak. Pernah kumpul orang yang sakit hati, betul, kayak dekat-dekat Belanda. Betul nggak? Nah orang yang begini 2 hari nggak masuk nggak apa-apa.
makhluknya tidak bersaudara. Maka itu, kalau Tuhan ada di dalam kita, hidup kita luar biasa. Amin. Amin. Sungguh-sungguh menyenangkan. Sebelum saya akhiri, saya minta orang hebat, sahabat-sahabatku, kalau dia mau maju. Sebelum doa, saya nanya sesuatu. Tidak apa-apa. Sudah. Hebat ternyata. Pak Jackson bisa mengundang saudara.